5 SD Kristen Kalam Kudus Surakarta. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran variatif semester 2 tahun ajaran 2021-2022. Nah, pada pembelajaran variatif kali ini kita berada di Home Industry Nature Line and Craft yang ada di Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Nah, anak-anak, kita di sini mau menyaksikan proses pembuatan lilin aromaterapi, Miss. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya apa ya, Miss Anita? Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kita dapat menyaksikan proses pembuatan lilin aromaterapi dan mengetahui perubahan wujud benda yang disebabkan oleh perubahan kalor, Miss. Oh, nah yang kedua nih, Miss Anita, berarti tujuan pembelajarannya kita juga dapat mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menyediakan bahan alam, yaitu kelapa sawit. Ya, untuk dapat diolah menjadi lilin. Ini adalah bahan dasarnya yang Miss Anita ya. Nah, tujuan yang ketiga, kita dapat mengembangkan kreativitas kita dalam membuat karya seni 3 dimensi, yaitu dengan praktek membuat lilin di rumah. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah kita dapat merasakan suasana belajar yang berbeda dari pembelajaran yang biasanya. Iya, betul sekali. Kalau biasanya di rumah ya, Iya. Miss, ya. Terus kita kan belajarnya hanya online, Betul. kemudian menjelaskan. Betul sekali. Nah, kita merasakan situasi yang berbeda. Walaupun masih tetap di rumah. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, kita akan segera menyaksikan tayangan video pembelajaran variatif dan silahkan anak-anak mencermati penjelasan yang disampaikan oleh narasumber dari awal sampai akhir. Karena nanti di akhir video ini akan ada tugas, Miss, yang diberikan. Berarti harus stay tune ya. Nggak boleh kemana-mana karena nanti kelewat. Nah, untuk itu mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan kita hari ini. Selamat pagi anak-anak, mari kita akan memulai pembelajaran variatif hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kami pada hari ini. Kalau hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu akan mengadakan pembelajaran variatif pembuatan lilin. Biarlah Tuhan sendiri akan memimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, sehingga pembelajaran variatif ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia-Mu. Biarlah pembelajaran variatif ini boleh berguna bagi anak-anak-Mu semua Tuhan, boleh bermanfaat di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi semua. Saat ini Pak Wahyu berada di satu daerah, yaitu di Desa Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Tepatnya di Home Industry atau UMKM Naturland and Craft. Anak-anak, saat ini Pak Wahyu berada di Naturland and Craft bersama pemiliknya langsung, yaitu dengan Ibu Arini. Ya, nanti di sini kita akan mengetahui usaha apa saja sih yang dikembangkan di tempat ini. Mari kita bisa ikuti bersama dengan Ibu Arini akan memberi penjelasan untuk kita semua. Mari anak-anak, kita ikuti bersama. Ini pertama kita akan lihat produksi lilin gelas ya. Bahannya apa saja Bu yang dibutuhkan ini? Ini bahannya stearik asid. Ini seperti pasir. Ini seperti pasir. Ini adalah turunan dari minyak sawit. Oh, gitu. Minyak sawit setelah diolah jadi bahan lilin seperti ini. Nanti ini yang kita masak. Ini kita taruh di panci. Ya, Panci nanti, pemanasan ya Bu. terus kita nyalakan kompor udah, jadi tanpa dikasih apa-apa. Kalau untuk lilin gelas itu hanya palembang aja atau stearik asid aja tanpa tambahan formula lain ya.
kecuali pewarna sama pewangi tadi ya. Pewarna sama pewangi nanti dimasak, dinyalakan aja lilinnya. Kalau dimasak itu tanpa harus dikasih apa-apa ya, jangan dikasih air. Oh gitu, jadi serbuk tadi aja ya Bu? Iya, serbuk aja, jangan dikasih air. Ini sampai meleleh, sampai mencair, malah mencair. Ini titik didihnya cuma 60 sampai 70. Jadi jangan sampai panas banget, jangan. Nanti menguap dan warnanya suka berubah warna. Jadi cukup mencair udah cukup gitu. Setelah mencair nanti kita siapkan gelas yang sudah ada sumbunya ya, baru nanti tuang sini ya Bu? Tuang di sini ya, sini. Oke, ya. Ini Dan pastikan sumbunya ini center ya. Iya. Bisa dibantu dengan alat penjepit ya. Oh, ini ada alatnya. Ada ini pakai bekas sumpit ya, Iya. sumpit nanti dijepit begini Biar tengah. biar gitu. center ya, biar di tengah seperti ini. Bantu pakai penjepit sumpit, ini dari sumpit. Nanti baru nanti dituang. Oke, kita lanjut ke sini. Ya, ini mesin lilin untuk lilin mati lampu. Oh, Yang panjang-panjang. Kita nanti pakai dinamo, dinaikinnya. Nah, seperti ini nanti kita panen, kita potongin. Untuk sumbunya ya Bu ya? Ini sumbunya. Sumbu lilinnya. Oke. Ini Bu, bentar Bu, ini lihat ini dulu. Ini juga Ini lilin yang Besar. pilar, ya. besar ya Bu ini? Ya, yang besar. Ini nanti dikeluarkan. Nanti biar kalian. Ya, oke. Ini di sini bentuk-bentuknya pilar-pilarnya ada macam-macam. Sampai dengan diameter 7,5, bahkan ada yang 13 atau ini seperti ini nanti kalau dikeluarkan. Ini panjang. Ya. Baru nanti dipotong sesuai pesanan. Ini mesin cutting. Jadi lilin yang panjang tadi kita potong sesuai permintaan. 15 cm, 20 cm gitu. Setelah itu kita finishing di sini. Yang dilakukan apa aja Bu di sini Bu? Di sini memasang sumbu. Jadi seperti ini. Ini dipasang sumbu. Nah, tadinya bolong. Ini Ya. belum ada. Oh, yang kawat tadi ya Bu ya? Iya. Cabut tadi ya? Yang kawat itu tadi dicabut. Nanti terus diisi sumbu. Sumbunya seperti ini. Seperti ini nanti dipasang, dimasukkan untuk memasang sumbu ini sampai full. Kalau udah jadinya seperti ini, nanti dikunci. Ini kan masih bisa kecabut. Cabut ya. Dikunci pakai ini alat setrikaan. Oh iya. Elemen setrikaan. Iya, oke. Elemen setrikaan dipanaskan, nanti dilap, otomatis pori-porinya ini akan tertutup. Iya, nggak Gitu. bisa lepas lagi ya. Jadi nggak lepas lagi. Ya, jadi ini kayak bagus. konduktor ya, semacam konduktornya. Nih, begini Meleleh. hasilnya, udah nggak bisa lepas lagi. Tuh. Berarti udah selesai untuk lilinnya. Ya, Oh, masih ya. yang packing ya Bu ya? Ya, di sini packing. Packing, pemasangan stiker. Nih, stiker-stiker. Jadi sesuai aromanya, ada hot bun, black coffee, lavender, Banyak vanilla. sekali ya Bu ya? Banyak, kita ada 30 aroma. Oh, ada 30 aroma untuk Iya. lilin. Variatif sekali. Iya. Setelah tadi selesai diproduksi, dibawa ke sini sesuai aroma. Jadi Ya. ini bermacam-macam aroma. Warnanya itu Warnanya melambangkan bermacam-macam. aromanya ya Bu ya? Iya. Ya, anak-anak, ini sekarang Pak Wahyu ada di galerinya Natural and Craft. Nah, di sini kita bisa lihat apa saja sih selain produk-produk tadi.
Ternyata kalau kita amati bersama, di sini masih banyak sekali produk-produk yang lain ya. Nanti biar Ibu Arini akan menjelaskan produk-produk apa saja yang ada di galeri ini dan bisa kita beli. Ini kerajinan ini kerjasama sama UKM di Jogja, jadi yang memproduksi tempat lilin karena banyak permintaan tempat lilin, dan pengrajin Jogja itu juga ambil lilin dari kita gitu, jadi saling sinergi. Ada yang aneh nih, tengkorak juga. Ini lilin atau apa tuh, Bu? Itu lilin. Ini juga lilin ternyata anak-anak. Bentuknya tengkorak manusia. Banyak bentuknya. Ini putri jasmine. Juga udah hair. Ini di sini. Udah hair sama iya, kepala Buddha. Ini Ganesha. Lilin juga ya. Ini macam-macam bentuk model lilin semua. Lilin telur. Ya. Ini produk yang ekspor, Pak. Oh, produk ekspor juga ada ya? Ada. Yang ini. Bisa jelaskan, Bu? Iya. Itu apa itu, Bu? Ini lilin dalam kayu jati. Ya, kayu-kayu jati yang limbah, yang akar-akar itu dibuat kayak lesung, nanti diisi lilin. Dan ini paling disukai bule-bule itu, orang luar negeri. Dari negara mana contohnya itu? Ini Italia. Italia ya. Ya, Oh, sampai ke Italia ya. Ini juga. Ini kelapa, Ya. kita isi lilin. Oh ya. Ya, kelapa bagi dua, nanti diisi lilin, kasih aroma. Ini sampai ke Italia ya. Ini Pak Wahyu juga aja pesanan belum Italia. pernah ke Italia. Ini kelapa udah sampai ke Italia ternyata. Kalah dengan Pak Wahyu ya. Oke. Ada lagi, Bu, produk yang lain mungkin? Hampers. Hampers. Ya, ini kita buat kalau nanti di scan bisa muncul Spotify, Pak. Oh gitu. Ada playlist lagunya. Pasti mungkin anak-anak banyak suka Spotify, nyalakan lagu. Nah, nanti di scan nanti ada playlistnya. Oh, keren sekali ya. Nah, ide Modern itu sekali. ya Iya. itu. Ini isinya tuh lilin gelas gini satu. Yang biasa kita jual harga grosir itu 8.500. Ketika kita jual dalam bentuk hamper seperti ini, lilin satu sama korek yang tadi itu, Pak, 500-an 500-an itu, ini jadi 25.000, Pak. Oh ya, modal kayak gini aja ya, Bu ya. Iya, modalnya karton seperti ini sama stiker yang kita kasih playlist sama kata-kata gitu, kita bisa jual 25.000. Hal yang Ya. sepele tapi kreatif ternyata bisa meningkatkan harga yang luar biasa. Iya, Anak. betul. Jadi idenya itu yang ini. Iya, iya. Yang kecil. Nah, ini yang tadi yang digantung untuk di lemari. Itu kita mau bikin pasar untuk souvenir. Oh gitu. Ya, makanya kita bikin kemasan yang murah. Jadi nanti minimal pembelian 100 kita bisa beli 10.000. Jadi harga murah juga kita ada. Ya. Sudah cukup, Bu, ini. Iya. Ada lagi? Mungkin usaha yang dikembangkan, dinaturkan ini. Sebenarnya kita nggak pernah berhenti, jadi Oh. berubah terus karena craft lilin itu bisa kita kembangkan sesuai model, sesuai keinginan customer gitu. Kita Makanya- tergantung permintaan ya, Bu ya. Betul ya, jadi bentuk, aroma itu biasanya mengikuti dari kemauan customer, makanya bisa berubah terus. Gitu. Oke, Bu Arini, terima kasih sekali untuk waktunya sudah memberi penjelasan pada kita semua tentang home industri natural and craft di sini. Iya. Kita bisa belajar banyak sekali ya anak-anak tentang proses pembuatan lilin maupun produk-produk yang lain yang menjadi usaha di tempat ini. Kiranya ide-ide kreatif ini menjadi inspirasi kita bersama ya. Bagaimana buat ide itu ternyata sangat berarti sekali untuk meningkatkan harga buat produk walaupun itu sangat sederhana. Oke, sekali lagi Bu Arini, kami dari SD Kampus terima kasih sekali informasinya.
kiranya usahanya makin lancar, makin sukses. Ya, terima kasih. Terima kasih Sekarang Kudus. Oke, anak-anak sampai bertemu lagi ya nanti untuk teman-teman berikutnya. Bye bye, dari Pak Wahyu ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Bu Ira dan juga teman saya Bu Eni. Ya, kami dari SD Kristen Dalam Kudus Surakarta. Kalau boleh tahu Bu, nama Ibu? Nama saya Arini Feria, nama usahanya Nagerleng. Oh iya, ya Bu. Kami sangat terkesan sekali ya dengan usaha di tempat ini yang sungguh sangat luar biasa ya Bu ya. Nah kalau boleh tahu, Ibu mulai usaha ini mulai kapan ya? Saya udah dari tahun 2008 Bu. Iya, udah cukup lumayan. Oh, 2008. Iya, Maaf Bu, ini untuk apa? Ide Ibu mendirikan perusahaan ini itu apakah dari Ibu sendiri atau mungkin meneruskan dari orang tua seperti itu? Ini ide dari saya sama almarhum suami. Jadi kita berdua dulu itu bekerja di pabrik pengolahan bahan lilin gitu. Dari minyak sawit diolah menjadi bahan lilin dan turunan-turunannya. Salah satunya bahan lilin ini. Jadi kita tahu ada bahan lilin dan kita mencoba untuk memproduksinya gitu dari tahun 2008 itu. Ini tadi saya melihat banyak sekali produk yang dihasilkan dari usaha Ibu. Nah kalau boleh tahu Bu, bahan-bahannya ini diperoleh dari mana ya? Kita dari produsennya langsung. Jadi kita ambil bahan lilin itu dari pabrikan ya. Karena pertama harga pasti nanti lebih murah. Jadi memotong mata rantai itu kan jadi otomatis nanti harga jadi lebih murah. Yang kedua kita juga tahu nanti kualitasnya. Untuk menjaga produk kita tetap baik itu kita ambil dari pabrikannya langsung. Ya memang banyak sekali sih produk kita. Pasti kan nggak hanya di satu pabrik. Nah kalau ada juga yang kita ambil di distributor. Tapi untuk bahan utamanya yang paling banyak kita pasti kita ambil dari pabrikan. Kayak pewangi, fragrant itu kita ambil dari pabrikan juga. Kita belinya memang pewangi, fragrant itu satu aroma bisa 25 kilo. Padahal kita punya ada 30 aroma dan biasanya kan fragrant harganya mahal gitu. Tapi bukan berarti berarti modalnya besar, enggak juga sih. Biasanya kita kerja sama customernya. Kalau customer mau aroma ini saya belum punya, biasanya mereka mau investasi. Oh Gitu. Iya. Memberatkan kita. Ya luar biasa ya Bu ya, berarti ini Bu menekankan pada kualitas ya, kualitas bahan-bahannya ini berarti sedikit banyak mempengaruhi daya tarik atau peminat dari masyarakat. Nah, yang ingin kami tanyakan Bu, bagaimana cara Ibu itu mempromosikan produk Ibu dari awal sampai sekarang seperti ini, bahkan sampai ke luar Jawa Tengah ya Bu ya. Mungkin Ibu sudah bisa ekspor juga. puji Tuhan sudah ekspor ya. Ini mohon diceritakan untuk pemasarannya itu seperti apa? Iya. Kita pemasarannya ada yang offline sama online. Masa pandemi gini kita memang fokuskan ke online Bu. Jadi toko-toko atau supermarket yang biasa dulu sebelum pandemi itu ambil dari kita, ini pasti kan kena dampak ya. Iya. Makanya semuanya berfokus ke online. Akhirnya kita jual di marketplace, ada Shopee, Tokopedia, semua marketplace kita pasang toko Bu. Gitu. Terus kita perbaiki penampilan. Jadi dulu itu kita buat lilin tanpa ada labelnya, label mereknya tuh belum ada. Naturalin itu walaupun berdiri di tahun 2008, tapi mereknya Naturalin itu baru tahun 2018. Jadi kita kayaknya harus buat merek supaya produk kita ini bisa lebih terpercaya. Jadi tidak hanya sekedar lilin yang tanpa merek. Jadi kan kita nggak punya
identitas gitu. Akhirnya kita membuat merek namanya Natural Line, dan kita bikin merek Natural Line ini menjadi nanti jadi trendsetter di lilin gitu. Caranya ya kita kreatif membuat stiker-stiker, terus kita promosikan di IG, di TikTok, di sosial media. Itu semua kita promosikan apa sih Natural Line, apa sih produk kita gitu. Kita kadang juga ada live di TikTok, ada live di Shopee gitu untuk mempromosikan Natural Line itu sendiri. Ya, sungguh luar biasa sekali anak-anak ya, ini ya luar biasa sekali ya. Nah, mungkin anak-anak juga ingin ya menimba ilmu dari ibu supaya nanti ketika anak-anak dewasa mereka juga akan sukses. Nah, ini Bu, mungkin Ibu bisa memberikan pesan buat anak-anak supaya mereka tidak mudah menyerah, pantang menyerah, mau berjuang untuk kesuksesan mereka. Ya, jadi pesan dari Bu Arini ya untuk anak-anak semua, gali apa yang kita punya, itu yang utama. Jadi tidak harus menunggu. Oh, saya harus belajar ke luar negeri dulu supaya saya bisa membuat sesuatu. Tidak harus. Apa yang kita punya, apa yang kita suka, itu bisa diasah. Jadi contohnya ya kayak saya Bu Arini tuh sebenarnya itu dari awal juga tidak punya background kimia atau apa ya. Cuman saya bekerja di pabrik kimia, jadi saya tahu. Nah, dengan modal itu saya asah pengetahuan saya dan saya wujudkan menjadi produk lilin gitu. Nah, dari produk lilin ini saya tahu detailnya. Jadi saya bisa membuat produk lilin dengan kualitas yang bagus. Nanti kalau anak-anak itu mempunyai hobi atau kesukaan terhadap sesuatu bidang, bisa masak, bisa mungkin seni menyanyi atau yang lain, itu bisa diasah Bu sebenarnya. Kayak seperti halnya lilinnya Bu Arini itu, ketika dijual itu harga yang murah bisa jadi bagus, nanti bisa dicek di toko kita di Shopee Bu. Itu tuh sudah terjual lebih dari 15.000 pack. Dan itu dari harga satu gelas yang harganya cuma 8.500. Ketika kita packing, kita kasih packing yang bagus, stiker yang bagus, itu dijual bisa jadi 3 kali lipatnya. Bisa jadi 25.000 satunya. Nah, intinya apa yang mau Bu Arini sampaikan, galilah apa yang kalian punya, apa yang kalian bisa, perbaiki, dicari di mana saya bisa membuat yang kita punya atau yang kita bisa itu menjadi luar biasa. Insya Allah orang juga akan suka ketika nanti produk ini dibuat sekreatif mungkin. Luar biasa sekali ya, pengalaman yang sangat bisa berharga. memotivasi kita semuanya ya, anak-anak ya, patut kita contoh ya. Apalagi kalian ya sebagai generasi muda, hal ini bisa menjadi motivasi kalian untuk meraih cita-cita kalian. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu untuk waktunya, sudah mau berbagi ilmu buat kami semua. Kiranya Ibu semakin sukses. Amin. Terima kasih juga atas undangannya. Salam buat anak-anak, semangat terus belajarnya, buat nanti Kalam Kudus bangga dengan kalian. Terima kasih Bu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Kita siapkan bahan yang dibutuhkan, mulai dari gelas dan sumbu lilin. Yang kedua adalah bahan lilin, yaitu palm wax. Yang ketiga adalah pewarna serta pewangi lilin. Ini adalah cara membuat sumbu lilin sendiri. Kita siapkan tang, gunting, lem tembak, sumbu, dan kancing sumbu. Tahap pertama adalah masukkan sumbu ke kancing sumbu. Sesuaikan panjang sumbu dengan tinggi wadah lilinnya ya. Jika sudah, kita jepit bagian kancing sumbu menggunakan tang.
Jika kalian merasa kesulitan, bisa minta bantuan orang tua ya. Potong bagian bawah sumbu yang sudah dibuat. Beri lem tembak di bagian bawah kancing sumbu dan tempelkan sumbu tersebut di dalam wadah lilin. Pastikan sumbu terpasang di bagian tengah ya. Tahap selanjutnya adalah memasang penyangga sumbu lilin yang terbuat dari tusuk sate atau sumpit yang telah dibelah menjadi 2 sampai di bagian tengahnya saja. Penyangga ini berfungsi sebagai penahan sumbu agar sumbu tetap berada di tengah. Kita mulai masuk nih ke tahap pembuatan lilinnya. Yang pertama, siapkan dulu bahan lilinnya, pewarna, serta pewangi. Kita campurkan pewarna lilin ke bahan lilin, aduk rata hingga pewarnanya sudah mulai terlihat tercampur ke dalam bahannya. Semakin banyak pewarna lilin yang dimasukkan, akan menghasilkan warna lilin yang lebih pekat. Jika sudah tercampur rata, masukkan ke dalam panci, lalu nyalakan api kompor. Aduk terus-menerus hingga bahan lilin mencair seutuhnya. Jika sudah mencair seluruhnya, matikan api lalu masukkan pewangi sesuai selera. Jika kalian suka aroma yang kuat, bisa masukkan pewangi lebih banyak. Jika suka aroma yang soft, maka masukkan pewangi sedikit saja. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Langkah selanjutnya, kita siapkan gelas yang tadi sudah dipasang penyangga sumbu, lalu tuang secara perlahan bahan lilin yang tadi sudah dicairkan. Isi sekitar 3/4 atau jangan sampai terlalu penuh. Kita tunggu hingga bahan lilin mengeras. Ini adalah contoh lilin yang sudah mengeras dan siap digunakan. Selamat mencoba! Halo anak-anak, kabarnya baik ya, walaupun tetap kita belajar dari rumah. Di dalam Matius 5 ayat 15 dan 16 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Anak-anak, firman ini mengingatkan kita semua. Apa? Terang. Terang itu menerangi banyak orang, menerangi orang lain, tetapi dirinya sendiri, lilin sendiri, lambat laun akan lenyap, lambat laun akan meleleh. Itu sama dengan kehidupan kita, membuat terang bagi banyak orang, tapi kadang-kadang kita sendiri yang susah. Disitulah Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus membuat semuanya menjadi terang karena kemuliaan yang sangat luar biasa. Anak-anak, dengan firman hari ini mengingatkan sekaligus menegur kita bahwa terang menerangi hidup dan kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mengikuti pembelajaran variatif dari awal sampai akhir. Sekarang Miss Anita dan Miss Arsidi akan menjelaskan tugas yang harus kalian kerjakan. Apa saja, Miss ya? Wah, ada tugas bahasa Indonesia berarti? Ya, nah jadi nanti ada 2 tugas yang akan diberikan. Yang pertama adalah tugas bahasa Indonesia. Tugas kalian adalah membuat laporan hasil pembelajaran variatif kali ini tentang proses pembuatan lilin. Sekarang tugas yang kedua apa? Tugas yang kedua adalah tugas IPA. Nah, tugasnya adalah praktek membuat lilin aromaterapi seperti yang sudah dijelaskan di video ini tadi ya. Bahan-bahan sudah ada di kalian kan? Nah, setelah itu kalian kirim tugas tersebut ke GCR meeting room masing-masing kelas. Kalian paham tugasnya? Oke,
bagus ya. Nah, sekarang pembelajaran variatif telah selesai Miss Anita. Ternyata ini cepat ya, sekali. tapi menyenangkan kan? Iya, benar Miss. Pasti anak-anak menyenangkan Iya, ya. iya. Kalau sudah jadi lilinnya, mereka sudah membuat dan mereka bisa merasakan sendiri aromaterapinya di rumah, pasti kalian akan tambah senang ya. Iya, betul sekali Miss. Nah, kita akan menutup pembelajaran variatif ini dengan doa. Anak-anak, kita sudah mengikuti pembelajaran variatif pembuatan lilin aromaterapi ya. Dan kita boleh merasakan Tuhan menyertai kita dari awal, pertengahan sampai akhir. Oleh karena itu, mari kita akan mengakhiri dengan bersama-sama kita akan mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau boleh menolong kami, menyertai kami, memberkati kami di dalam kami belajar di pembelajaran variatif hari ini. Kami boleh belajar tentang pembuatan lilin aromaterapi. Kami boleh mengikuti bagaimana prosesnya dan kami boleh banyak mendapatkan pengetahuan tentang pembuatan lilin aromaterapi. Terima kasih ya Tuhan kalau Kau boleh menyertai kami. Terlebih lagi ya Tuhan, ini semua boleh menjadikan kami pengetahuan dan juga Tuhan, terlebih kami boleh mengerti maksud Tuhan, bahwa kami ini adalah lilin-lilin Tuhan yang harus memancarkan cahaya terang bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam penyertaan Tuhan. Biarlah terus kami boleh dipakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Engkau. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin.